Shalom buat saudaraku semua yang aku kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kami pada hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kami datang pergi kebaktian Natal. Ini hari ini tanggal 26 Desember. Kami sangat memuji Tuhan. Tanggal 24 saya udah diberi kesempatan ikut perayaan Natal, kebaktian malam Natal. Dan tanggal 25 pagi saya ikut kebaktian Natal di gereja GKY Sunter. Dan tadi pagi saya ke gereja Hosana karena kemarin gak sempat daftar, karena kalau saya kebaktian di GKY Sunter harus daftar dulu lewat online. Tapi saya kemarin sudah nggak ada kesempatan untuk daftar karena udah sibuk ikut kebaktian Natal sampai saya lupa nggak daftar yang buat hari Minggu. Akhirnya saya datang ke gereja Hosana, nggak pakai daftar, langsung datang karena gerejanya juga dekat, jalan kaki berapa meter doang. Saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian Natal, dan Tuhan sudah memberkati kami selama 1 tahun ini. Tuhan sudah menolong, berbagai masalah sudah dilalui, Tuhan menolong. Yang tadinya waktu saya memang karena COVID semua hampir orang ada bermasalah, dan saya kemarin sampai Tuhan tolong melalui seorang pendeta yang sudah menolong kami, membantu untuk membayar kontrakan. Saya karena kesulitan bayar kontrakan, sudah ada yang bantu waktu itu. Dan juga buka salon yang saya kan nggak ada usahanya cuma nunggu dipanggil, kalau ada yang micit nunggu dipanggil. Tapi karena COVID itu kan banyak orang berhenti dan nggak mau manggil untuk mijit ke rumah, jadi saya bekerjanya berkurang gitu, jarang ada pijit-pijit gitu. Tapi puji Tuhan, mulai tambah tahun-tahun Agustus saya mulai Tuhan kasih rezeki melalui orang-orang GKY itu pada bantu untuk mengulurkan berkat buat kami. Uangnya saya gunakan buat buka salon, dan sampai saat ini salonnya masih bisa buka. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sudah ada yang menopang, ada yang menolong orang-orang, menolong kami melalui, karena semua itu berkat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menggerakkan mereka semua untuk membantu saya, menolong saya. Terima kasih sekali atas teman-teman dan saudara-saudara yang sudah membantu saya di dalam kesulitan saya, perekonomian saya sudah ketolong. Terima kasih sampai saat ini. Dan Natal ini juga saya sangat bersyukur sekali, banyak berkat yang sudah kami terima. Tuhan Yesus sudah menolong, mengirimkan berkat-berkat melalui orang-orang, teman-teman kami itu. Ada yang kasih baju, ada yang kasih tas, ada yang kasih kue-kue, macam-macam lah kue. Terus ada yang kirim uang juga, ada yang kasih uang. Kami sangat bersyukur sekali. Tuhan Yesus memperhatikan kami melalui customer saya, melalui teman-teman seiman, saudara-saudara seiman. Tuhan sudah menolong juga, sampai yang di kemarin New Zealand pun ada yang transfer ke saya, bantu saya. Ya walaupun sedikit, tapi saya sangat memuji Tuhan dan bersyukur, karena itu buat saya berarti sekali. Seberapa yang saya terima dari teman-teman, saya sangat bersyukur dan mengucap syukur dan terima kasih sekali atas semua kebaikan saudara-saudara kami dan teman-teman ataupun customer kami. Kami sangat berterima kasih, dan juga kami sangat bersyukur kepada Yesus karena selama ini Tuhan Yesus selalu menolong kami dalam kesusahan kami dan kesulitan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan masih menopang, dan Tuhan pun memberi kesehatan buat kami dan kekuatan buat kami. Kemarin Natal juga
saya udah ikut ke kebaktian pagi Natal, siangnya langsung saya kerja lagi. Ada yang manggil mijit 2 orang, puji Tuhan sekali ada rezeki. Pulangnya udah dikasih uang pijit, dikasih uang tambahan lagi, dikasih kue-kue. Aduh, sangat-sangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik sekali. Melalui mereka-mereka Tuhan udah mengulurkan tangan sehingga kami tidak kekurangan. Terima kasih sekali. Juga kami sangat bersyukur sekali, walaupun saya kadang-kadang pun sampai bilang sama teman saya, nih saya nggak punya uang buat besok, tapi saya nggak usah pusing, saya nggak mau bingung-bingung, biarin nanti pasti Tuhan kasih rezeki buat saya. Sampai saya suka bilang sama teman saya, karena teman saya suka bilang, aduh oma saya nggak punya duit, pusing, hutang saya banyak, bilang begitu kan. Tapi saya suka kasih tahu teman saya sering nasihatin teman saya, walaupun saya nih bukan orang pintar, tapi karena saya mengasihi dia dan kasihan sama dia, saya bilang kamu banyak berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih rezeki, kelancaran semuanya, Tuhan tolong. Kamu tahu kan, saya bilang gitu sama teman saya kadang nggak punya duit sama sekali, tapi saya tenang aja, pasti Tuhan kasih kok. Saya bilang saya mintanya sama Tuhan Yesus, nggak mau minta sama orang-orang, saya bilang gitu sama temen. Ya oma, terus dia bilang minta doain dong oma biar saya dapat ini dapat itu, katanya nanti kalau ke gereja tuh oma doain saya ya. Padahal dia kan bukan orang Kristen, tapi dia selalu minta tolong didoain sama saya. Saya bilang saya selalu doain kamu kan, pasti ada aja jalannya rezeki. Saya selalu bilang nanti pasti kamu dapat duit, tenang aja berdoa. Betul, akhirnya ada kerjaan. Dia satu kerjaan sama saya, tukang pijit gitu, dari pijit. Tadinya saya kerja di Five Star sama teman itu lah. Teman saya sebenarnya punya gaji suaminya 5 juta, lumayan gede lah daripada saya. Nggak ada yang diandelin sama saya sama sekali, maksudnya ngandelin siapa, kan saya nunggu panggilan kalau ada yang mijit, kalau ada yang gunting rambut atau ada yang ngecat rambut, baru saya dapat duit gitu kan. Tapi saya percayakan sama Tuhan Yesus dan saya serahkan semuanya kepada Yesus. Semua ada jalannya, walaupun kadang-kadang saya nggak ada duit, tapi Tuhan pasti kasih jalan. Hari ini buat besok saya nggak ada uang sama sekali, tapi saya berdoa sama Tuhan Yesus, kami semua pasrahkan kepada Yesus. Akhirnya Tuhan kasih jalan, tiba-tiba ada aja dipanggil pijit, dapat uang sekian bisa buat ngurusin segala kebutuhan hari itu. Kami sangat bersyukur sekali sama Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus memperhatikan saya. Makanya saya bilang sama teman selalu begitu, kamu banyak berdoa aja, kamu berserah diri sama Tuhan, jangan pusing-pusing terus. Malah kadang-kadang minta, saya mau bunuh diri oma, katanya saya pusing pengen bunuh diri. Saya bilang emang bunuh diri enak, saya bilang gitu. Bunuh diri itu dosa, jangan ngomong kayak gitu. Kalau kata-kata itu adalah doa, jangan ngomong kayak gitu lagi, saya bilang gitu. Banyaklah berdoa aja, saya bilang gitu. Makanya tuh saya selalu minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan tolong, Tuhan topang. Kamu tahu sendiri kan, pasti Tuhan kasih jalan buat saya. Dia pikir saya tuh memang dipikirnya saya itu banyak uang, tiap kali dia datang mau pinjam uang, dikirain saya tuh banyak uang. Padahal saya punya uang dan tidak punya uang. Saya itu nggak mau sedih, istilahnya santai-santai aja. Pasti juga kan Tuhan menolong, pasti Tuhan ada menolong. Setiap kali saya ada kebutuhan sesuatu, pasti Tuhan tolong, pasti. Makanya saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak saya, dan Tuhan Yesus selalu menuntun jalan saya setiap saat sampai hari ini. Makanya kami sangat bersyukur sekali atas semua kebaikan Tuhan Yesus selama ini, atas segala pertolongan Tuhan Yesus, yang walaupun tadinya saya itu lama nggak ikut ke gereja. Saya berhenti dari ke gereja karena suami saya tidak suka saya ikut kebaktian dan apapun masalah gereja nggak suka.
Dari tahun 2014 saya nggak ke gereja, sampai mulai ke gereja lagi saya 2019 sebelum ada COVID. Saya udah mulai cari-cari gereja lagi, dan saya udah mulai datengin gereja lagi untuk kebaktian, karena saya tiap kali mikirin kepingin ke gereja. Walaupun saya waktu itu pernah belajar sholat, belajar sembahyang, belajar puasa, tapi hati saya tetap merasa nggak nerima. Maunya saya tetap cari Yesus. Saya ingin menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang bisa menolong kami, dan Tuhan Yesus yang benar-benar yang bisa disembah gitu. Makanya akhirnya saya cari-cari gereja, dan saya menemukan gereja. Waktu itu saya ke gereja di Sunter Mall, tapi kurang gimana ya, kurang srek menurut di hati itu, karena bukan kayak gereja Bethel itu. Terus saya ada customer yang nunjukin gereja. Waktu itu saya kebetulan lagi dipanggil mijit di daerah Sunter, di perumahan Sunter di belakang metro lah. Customer itu nunjukin, katanya, ibu itu di seberang kan ada gereja GKY, coba ibu ke situ, ke gereja situ. Terus waktu itu pulang dari mijit, saya pulangnya mampir lihat pelang di gereja itu, jadwal kebaktian jam berapa aja. Akhirnya itu saya datang ke gereja itu, karena Tuhan sudah menunjukkan jalan untuk saya pergi lagi menyembah Tuhan Yesus melalui gereja GKY itu. Sampai saat ini saya ke gereja terus. Tapi saya waktu itu sempat juga waktu COVID, saya udah pergi ke gereja GKI beberapa kali di sana. Cuma kan saya tinggal di Warakas, jauh, ongkosnya banyak. Jadi saya nyari gereja yang dekat. Akhirnya saya dapat GKY di situ. Saya tiap minggu juga ikut kebaktian wanita juga. Akhirnya datang lagi senang-senangnya ikut kebaktian, ada COVID. Akhirnya saya udah berhenti ngikut kebaktian online gitu, ikut Zoom. Nah, kemarin udah berapa bulan udah mulai buka lagi, saya datang lagi ke gereja lagi di GKY itu. Setiap minggu saya datang terus, karena saya selalu rindu untuk memuliakan Tuhan, dan rindu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menolong di dalam kehidupan kami dan sudah selalu menuntun dalam hidup kami. Dan saya sangat berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus sampai saat ini, dan Tuhan sudah selalu menjaga, dan kami sangat berterima kasih juga sama teman-teman semua yang sudah membantu dalam segala hal buat kami, dan kami sangat berterima kasih juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan, yang Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih atas sedikit kesaksian ini, kiranya menjadikan berkat buat kami semua. Amin.